Nyambungnya ini lewat apa lewat Zoom ada? Nah, lewat Zoom bisa jadi ini. Ini saya pakai ini enggak? Oh, kita baginya juga. Oh iya. Atau maksudnya Allah Maha tahu. Itu apa? Pertamanya. Ya. Ini sudah connect Zoom. Oh, ini juga ada ya, ada dia. Ini WiFi ini apa? Pakai tahun sekali. Oh iya langsung. Iya, enak tuh. Lebih murah. Iya. Kemarin ke Jogja, nah ternyata pengobatannya selama pandemi itu pernah cepat sekali. Terus
Sudah sambung ya? Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Nggih, alhamdulillah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan hingga kita bisa beraktivitas insya Allah dengan lancar. Mudah-mudahan senantiasa dipenuhi dengan keberkahan. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih sudah rawuh di Zoom pengajian Ahad pagi. Ada Bu Dokter Mutmainah. Assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Matur nuwun Ibu. Pangestunipun. Nggih. Nggih. Ini masih mohon maaf, ini masih tadi ada kendala teknis sedikit, ini masih persiapan. Mudah-mudahan nanti lancar nggih Bapak Ibu semua. Kemudian ada Bu Yustina nggih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya nggih. Alhamdulillah pangestunipun. Kudus dasundi Bu, kabaripun Bu? Alhamdulillah cerah sehat Pak. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, matur nuwun Ibu. Nggih. Kemudian ada ini Pak Dr. Bambang. Assalamualaikum Pak Dr. Bambang Subali. Mudah-mudahan sehat. Salam Pak Kaji. Alhamdulillah. Matur nuwun ini Pak Bambang rawuhipun. Nggih, matur nuwun, semoga lancar semua urusannya. Guru besarnya segera sukses ini kata Ustadz Kasmu ini. Salam untuk Pak Ustadz Kasmui. Nggih, insyaallah. Nggih, saya sambil menyapa yang lain lanjut ada Pak Ispen. Assalamualaikum Pak Ispen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru di luar rumah. Oh, nggih Pak. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Ispen, sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian ada Pak Budi Setiono. Assalamualaikum Pak Budi, Tembalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira terlambat saya ini. Nggih Pak, ini tadi ada sedikit kendala teknis di masjid. Ini masih sambil menunggu insya Allah, sambil persiapan, sambil nanti pembicara sudah rawuh sebenarnya, cuma ini sedikit ada kendala teknis. Mohon maaf, tadi agak terlambat barangkali ini di Zoom-nya ini. Ini matur nuwun Pak Budi. Kemudian ada Bu Holi nggih. Assalamualaikum Bu Holi. Waalaikumsalam. Ini matur nuwun Ibu sudah bergabung di pengajian Ahad pagi. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya, untuk Bapak Ibu Holi dan keluarga nih. Ini. Kemudian ini ada Ibu Sri Wahyuni Saifuddin nggih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Sri Wahyuni, dalamipun pundi Bu? Saya di tetangganya Bu Aminah Supriyanto. Oh, nggih. Nggih, Dewi Sartika nggih. Nggih, matur nuwun Ibu sampun bergabung. Sehat selalu, berkah selalu untuk Ibu dan keluarga. Nggih. Oh, Bu Sri Kimia nggih. Oh, nggih, nuwun sewu Ibu. Matur nuwun. Nggih, Ibu matur nuwun. Nggih. Kemudian ada Bu Tri Hartati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Matur nuwun Ibu rawuhipun. Nggih, Pak, sami-sami. Menika Bu Tri Hartati dalemipun Dewi Sartika Barat, Bapak. Oh, sami Dewi Sartika Barat, nggih. Bu Isnarto itu Pak, Bu Isnarto. Oh, Masya Allah.
Dia Bu Es matur nuwun. Sami-sami. Biasanya yang muncul Pak Isnarto ini, sekarang Bu Isnarto ini. Lombok. Nggih. Masih di Lombok nggih? Nggih, masih. Nggih, matur nuwun Ibu. Sami-sami Bapak. Kemudian ada Pak, mohon maaf, Bu Pri nih, Bu Aminah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Ini ndak ke masjid Ibu? Dari rumah? Ini Pak Pri kan ke Jogja. Oh, ngoten. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu semua yang sudah rawuh di Zoom maupun di Masjid At-Taqwa. Sekali lagi mohon maaf ini ada sedikit kendala teknis sehingga agak sedikit terlambat. Nanti MC-nya Mas Rifki, mohon maaf ini adik-adik IMM, terima kasih sudah selalu ya memakmurkan Masjid At-Taqwa Patemon dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Alhamdulillah ini di Putri sudah ada ibu-ibu yang sudah rawuh. Matur nuwun sangat rawuhipun ibu-ibu. Ini sudah jam 6.16 menit ya. Kita mulai nggih Ustaz Kasmui nggih. Kita mulai Mas Rifki monggo moderator. Bapak Ibu yang di Zoom insyaallah kita segera mulai. Matur nuwun, kita simak pengajian Ahad pagi hari ini oleh Ustaz Kasmui. Kami persilahkan pada moderator untuk membukanya. Terima kasih. Cek. Bismillah, kula wiwiti nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa Patemon yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali yang insya Allah di forum ini diberkahi olehnya. Kemudian sholawat serta salam kita curahkan, kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat perjuangan beliau umat Islam dapat berdiri tegak di muka bumi ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa Patemon yang dirahmati Allah, perkenankan saya Muhammad Rifki Janal Arifin selaku moderator akan memandu acara pengajian pada pagi hari ini. Untuk susunannya, acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian penyampaian materi oleh pembicara kita Ustadz Kasmui, kemudian dilanjut sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, sebelum kita mengawali pengajian pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Kasmui. Beliau ini merupakan dosen di FMIPA UNES. Assalamualaikum Pak Kasmui. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat nggih. Monggo Ustadz saged diwiwiti nggih penyampaian materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa, pengajian Ahad pagi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih ada umur nih, sekian banyak yang kemarin sehat, hari ini tahu-tahu suaranya disebut melalui speaker ya, di musola, di masjid. Pak teman itu 5 hari berturut-turut, setiap pagi ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 5 hari berturut-turut. Masya Allah, alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan tambahan detik, menit, jam, hari, bulan, tahun nanti menjadikan diri kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, masyarakat Islam khususnya, dan kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ridho. Kita ridho dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu Ustadz Dani Muhtada sudah menyampaikan satu tafsir ya, tafsir Al-Quran. Saya kebetulan pas di Masjid Jogokarian, hanya sempat mengikuti secara online melalui Zoom, tapi itu juga tidak full karena ada kegiatan di sana juga. Ya, mungkin tafsir yang sifatnya tahlil ya, yang analitik, yang lebih lengkap. Kalau kita baca pada tafsir Depak itu yang ijmali ya, biasanya yang lebih global, lebih singkat. Nah, pada pagi hari ini, walaupun saya bukan mufasir, tetapi karena saya orang kimia ya, jadi nyambungnya ke sains ya. Maka pagi ini saya sambungkan pada satu perspektif atau sudut pandang tafsir ilmi dalam rangka tadabbur Quran dan tafakkur alam. Sebenarnya ini sambung dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Santo di awal pertemuan pengajian Ahad pagi. Tapi ini berawal dari satu sentilan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tughnil ayatu wal nuzuru an qaumil la yu'minun. Hari-hari kita ini membaca ayat Al-Qur'an. Hari-hari kita diingatkan tentang peringatan dari para rasul, para nabi, tetapi kelihatannya tidak memberi manfaat kepada kita. Ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mengkufur Allah Subhanahu wa taala, wajar. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka, peringatan-peringatan para nabi, para rasul yang sampai kepada mereka, mereka ingkari karena mereka memang sudah kufur kepada Allah dan Rasul. Tetapi bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an kelihatan kurang getarannya. Ketika kita berhari-hari tadarus, darusan, tapi tidak tampak di dalam kehidupan sehari-hari, seolah terputus antara membaca Al-Qur'an dengan perilaku kita, tindakan kita sehari-hari di keluarga, di masyarakat, di tempat bekerja, ataupun di alam maya, di sosial media, seolah terputus. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lebih khususnya sebagai
pengajar ya, guru kimia juga sering dihadapkan pada permasalahan. Saya ini ngajar kimia kanggo opo to jane? Ngajar rumus-rumus, apalagi bidang saya physical chemistry ya. Kimia teoritis. Lebih ngajar lagi kimia kuantum. Mahasiswa orang mudeng ya, pelongo-pelongo. Kadang dosennya juga mikir, iki nggo opo ora mareke wareg gitu. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus memahami bahwa satu sisi kita membaca Al-Qur'an, satu sisi kita berhadapan dengan ayat-ayat kauniyah. Al-Qur'an adalah ayat-ayat kauliyah. Sementara di depan kita berhari-hari, setiap saat, setiap hari, kita berhadapan dengan ayat-ayat kauniyah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang diarahkan untuk kepentingan manusia. Terciptanya langit, bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya adalah untuk kepentingan manusia. Fasilitas yang Allah berikan kepada manusia itu diharapkan menjadikan manusia lebih mudah taat kepada Allah. Dan itu menjadi ayat-ayat yang mengingatkan kita semuanya, ayat-ayat yang mengingatkan manusia agar memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini coba kita kaji sebentar perspektif tafsir ilmi yang menghubungkan antara ayat Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan untuk menjelaskan ayat yang berkaitan dengan ilmu dalam Al-Quran juga. Tentu bukan hal yang mudah kalau saya membaca dari beberapa tafsir ilmi dari Depag, ya, Lasnah Pentashih. Saya sudah berikan linknya pada bahan bacaan di referensi. Bapak Ibu bisa mendownload dengan gratis di sana. Berbagai bidang ilmu ada di sana, sudah dibuatkan oleh Depag tafsir ilmi. Tentu kita tidak punya hak sama sekali karena tidak punya kemampuan untuk mentafsirkan Al-Quran dari sisi ilmi atau ilmu. Dan memang ini sudah menjadi satu hal yang penting bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pada zaman sahabat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka berislam dengan keimanan penuh. Mereka memahami ayat-ayat Al-Qur'an, membaca dan sekaligus memahami. Mereka faham betul ketinggian nilai-nilai sastra Al-Qur'an. Membaca bergetar sebagaimana Umar ibnu Khattab, walaupun dia kafir kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi ketika membaca awal surat Toha, maka hatinya bergetar. Karena mereka faham, dia faham kandungan ayat Al-Qur'an, ketinggian nilai sastra Al-Qur'an. Maka langsung ada getaran, bisa memahami ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu berbeda dengan kita yang hari-hari membaca Al-Quran kadang-kadang tidak mudeng. Moco tapi karepe piye ora mudeng. Sehingga kadang ada hal yang terputus antara bacaan hari-hari yang kita lakukan dengan hafalan juga dengan nilai moral yang kita anut di dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di masyarakat, di tempat bekerja dan sebagainya. Ya, di Indonesia itu kadang membacanya sergap, hafal juga, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam berpolitik, berekonomi, berkeluarga, seolah tidak ada kesan bacaan dari Al-Quran. Ada hal yang ironis, Al-Quran hanya menjadi satu teks bacaan saja, tidak fokus pada nilai-nilai moral ataupun ruh yang menjadi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi kita dalam kehidupan sehari-hari tidak mendasarkannya kepada Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran,
Bahkan mungkin bagi dosen, guru, sebagai contoh misalnya seperti saya, ngajar kimia tapi nggak nyambung dengan kebesaran Allah. Ngajar di Universitas Muhammadiyah misalnya, ngajar fisika, yang diajari hanya rumus-rumus yang diturunkan oleh orang yang tidak paham Al-Quran. Ya, di kimia juga begitu. Saya kimia teoritis ya, yang lebih banyak ke rumus-rumus, lebih banyak ke konsep mikroskopis yang orang nggak mudeng gitu ya. Saya tentu tidak akan bicara teknis kimia ya. Mahasiswa ya orang mudeng, dosen kimianya kadang-kadang ya orang mudeng gitu. Yang dimaksud itu apa? Jadi dari satu sisi di dalam kehidupan sehari-hari, kimianya, bidang ilmunya tidak memberi manfaat kepada dirinya untuk sambung kepada ketauhidan, apalagi sampai taat untuk menjalankan syariat Islam, sama sekali tidak sambung. Fisika, seolah apa yang ada di alam ini bukan ciptaan Allah. Seolah kimia yang kita pahami itu bukan satu sunatullah, tidak sambung dengan kebesaran Allah. Nah ini, dan di sisi lain kita membaca Al-Quran tidak mudeng, tidak ada getaran. Berbeda dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kepentingan sudut pandang tafsir ilmiah adalah tentu kita hidup di zaman modern sekarang ini. Di zaman modern sekarang ini, di dalam memahami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dihubungkan dengan Al-Quran tentu harus berbeda. Para sahabat tentu di dalam kehidupannya sesuai dengan perkembangan zamannya, ipteknya, sekalipun mereka tidak memahami iptek dan sebagainya, tapi mereka memahami isi Al-Quran, maka membaca pun sudah bergetar. Di depan matanya sudah tergambar surga, di depan matanya sudah tergambar neraka. Ketika mereka mendengar tentang surga, maka seolah mereka ingin langsung masuk ke dalam surga. Ketika mereka dengar tentang Dajjal, mereka begitu takut karena mereka memahaminya. Tapi lain dengan kita, sekarang ini terhijab dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seolah kita lupa kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadzabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran ini bukan dari sisi Allah, tentu ada banyak perbedaan. Ya. Maka kita perlu tadabbur Quran. Ini berbeda dengan para sahabat. Tadabbur ini adalah pemahaman secara menyeluruh agar kita memahami kandungan-kandungan di dalamnya. Ini tadabbur Quran. Kita bisa mengartikan seperti tafakkur sebenarnya sama, tadabbur Quran, tadabbur alam, ataupun tafakkur Quran, tafakkur alam, hampir sama, mirip. Ya. Walaupun memang Quran itu bukan ensiklopedia sains, tetapi di dalamnya ada banyak isyarah ya, yang berkaitan dengan sains dan teknologi, Bapak Ibu. Hari-hari di rumah, ya, dengan apa yang ada di kehidupan kita, tanaman di sekitar kita, hewan-hewan di sekitar kita, di rumah kita dan sebagainya, itu ada isyarah dari Al-Quran. Kalau kita tidak mendasarinya kepada ilmu yang benar, maka ketika ada kupu-kupu masuk ke rumah, lain pandangan kita. Ketika tengah malam burung perkutut bunyi, maka kalau kita tidak mendasari pada ilmu yang benar, oh ini ada sesuatu. Ya, saya dengar dari orang-orang sini seperti itu ya. Jadi yang saya omongkan itu bukan dari saya sebenarnya, tapi saya mendengar, menangkap. Yo, ternyata kalau perkutut malam hari itu mesti ada isyarah. Lah ini isyarahnya yang dipahami keliru, Bapak Ibu. Maka tafsir ilmi berprinsip bahwa Al-Quran ini mendahului ilmu pengetahuan modern. Sehingga mustahil Al-Quran bertentangan dengan sains. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hudal linnas, hudal lil muttaqin. Terus apa
fungsi Al-Quran, kalau kita hanya sekedar membaca, walaupun itu sudah luar biasa ya, keutamanya sangat tinggi, tapi fungsinya sebagai hudalinas tidak akan sambung. Ketika yang kita baca itu tidak bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral yang ada di dalam Al-Quran, isyarat-isyarat daripada saintek yang ada di sana seolah tidak berguna. Ayat Quran tentu wujud Allah turunkan kepada Rasulullah SAW supaya kita bisa pahami, sehingga mendatangkan kepada satu prinsip ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tafsir ilmi memang bukan segalanya, bahkan bisa jadi ada banyak kelemahan. Apalagi kalau di dalamnya mufassirnya mungkin tidak memahami ayat-ayat kauniyahnya secara menyeluruh. Ya. Bukan orang kimia, bukan orang fisika, bukan orang biologi dan sebagainya, tapi bicara tentu kedalamannya tidak akan sama. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat dari pendekatan tafsir Quran, ada tafsir bil ma'thur berdasarkan pada riwayat-riwayat yang kuat, yang roji, yang sahih. Ada tafsir bil ra'i menggunakan akal ataupun kombinasi keduanya, menggunakan rasio dan penalaran yang merupakan satu keharusan di dalam menafsirkan. Kalau seorang dosen bicara kimia wajar karena dia ada literasi kimia, memahami, walaupun tentu kedalamannya berbeda setiap dosen. Kimia itu ada dua, applied chemistry sama theoretical chemistry. Saya termasuk yang theoretical chemistry. Tentu tidak bisa lepas dari applied chemistry. Tidak bisa benar theoretical chemistry kalau tidak didasarkan pada data-data applied chemistry. Ya. S2 saya terkait dengan kimia komputasi, computational chemistry, pemrograman komputer, menggabungkan antara fenomena di lab dengan fenomena di komputer, menggali fenomena yang ada di alam, ya, dihubungkan dengan teori-teori. Tentu setiap orang punya kedalaman yang berbeda. Kalau dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjadi isyarah. Di situ konsep hukum dasar kimia misalnya menjadi satu hal yang menguatkan. Ya, ada beberapa ayat yang sering dipakai oleh mahasiswa pendidikan untuk menghubungkan, ya, dengan harapan guru yang mengajar di madrasah aliyah, yang ngajar agama, tapi ngajar kimianya kok sekuler. Seolah kimia tidak nyambung. Sama juga dosen Islam, ngajar fisika, melulu merumus, orang tahu kelingan Allah. 2 SKS, 3 SKS itu koyo lali gitu. Seolah dirinya itu yang menguasai ilmunya, bukan dari Allah. Padahal didatangkan dia sebagai dosen di kelas itu untuk mendakwahkan agama Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Sebenarnya ini banyak yang lupa, ya, dosen mahasiswa sama lupanya dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu kuliah. Di masyarakat juga, petani sama, nandur tanaman lali, ya, lupa bahwa itu Allah yang menumbuhkan. Nandur aceh, buahnya lebat, lupa bahwa itu Allah yang, ya, menjadikan nempel di pohon itu Allah. Dari kecil sampai besar sekian bulan, tahu makan bismillah aja enggak gitu, ya. Bismillah aja enggak, lupa dengan Allah, bismillah aja lupa, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur Quran, tafakkur alam. Nah ini supaya kita sambung tafakkur alam, memahami apa yang ada di alam. Kuling duru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Kita diperintahkan untuk memperhatikan madza fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Masalahnya bagi orang-orang yang tidak beriman enggak ada manfaatnya. Nah,
bagi orang yang mengaku Islam, beriman kepada Allah, bagaimana? Kuling duru madza fis samawati wal ard. Ketika dia bekerja di sawah, nandur tanaman, apakah ada manfaatnya? Jadi engkau la yu'minun, seolah kita hampir sama, keyakinannya sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Ada banyak ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita tafakur alam. Seperti Al-Ghaziyah ini sudah sangat populer nih, favorit ya, dalam khutbah, dalam ceramah. Apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat ila akhir ayat. Intizor nazar ini adalah satu aktivitas bukan sekedar melihat, memperhatikan bukan sekedar melihat dengan mata, tetapi dengan segala sesuatu yang nyambung dengan pemikiran, renungan. Melihat segala sesuatu dengan renungan, dengan pemikiran, sehingga sampai pada satu tafakkur, satu level tafakkur. Berpikir sampai juga tazakkur, mengingat kepada Allah, yang pada akhirnya kita akan mengaplikasikannya dalam bentuk tasyakur. Ya, bersyukur, mengaplikasikan apa yang kita pahami iptek itu dalam bentuk teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Inilah realisasi syukur kita kepada alam yang kita pahami melalui tadabbur Quran. Ya. Dan tentu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pahami, apa yang kita lakukan terhadap alam, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati lil albab. Pada akhirnya adalah mengarahkan kepada kita untuk tunduk kepada aturan Allah. Tidak ada yang lain. Begitu pula di dalam surat Fussilat ayat 53. Segala apa yang ada di langit, di bumi, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Pada diri kita, di langit ataupun di dalam diri kita, hatta yatabayyana lahumul annahul haq. Sampai jelas ini Allah betul-betul menginginkan supaya kita ini sampai yakin bahwa Quran itu benar. Ya. La raiba fi. Kalau kita pahami konsep-konsep sains misalnya, mungkin kita ada banyak kesalahan, pemahaman yang sifatnya tentatif. Bapak Ibu sekalian, kemajuan iptek itu sifatnya tentatif. Satu abad mungkin dia benar, abad berikutnya dia akan tumbang. Ya, kalau di kimia mekanika klasik abad 17, 18 ya, tapi abad 19 akhir awal 20 tumbang adanya kimia kuantum. Bapak Ibu enggak, kalau yang enggak belajar kimia enggak nyambung memang ya, apa kimia kuantum gitu. Ya memang dunianya sih ya, dunianya. Orang-orang kimia sendiri belum tentu paham kimia kuantum, kecuali yang ngajar. Yang ngajar pun paling berapa persen apa itu kimia kuantum. Fenomena yang sudah disebut di dalam Al-Qur'an berabad-abad yang lalu, tapi orang Islam sendiri tidak memahaminya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita menggabungkan tadabbur Quran, tafakkur alam, kita akan sampai pada level tazakkur dan tasyakkur. Sebagaimana yang semestinya paradigma baru di dalam kehidupan kita sehari-hari, dosen ngajar menggabungkan antara tadabbur Quran, bahwa Quran itu hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan, tapi sekaligus memahami sains sebagai satu esensi, satu betul-betul sebagai satu fitrah juga, bahwa sains itu adalah milik Allah, berorientasinya tentu pada sunatullah sebagai satu ilmu Allah di alam, dan kita memahaminya, Bapak Ibu sekalian, dalam keluarga, di masyarakat secara umum, bukan mengikuti pemahaman orang-orang yang tidak beriman. Kita katakan orang yang kafir kepada Allah atau kafir kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala hal tentunya seharusnya mendekatkan pada ketauhidan dan syarat Islam. Jadi yang kita pahami matematika ya Ustaz,
Harudin misalnya, maka bisa memahami matematika di dalam Al-Quran, betapa kompleksnya matematika di dalam Al-Quran. Ya, kalau Galileo Galilei mengatakan kehidupan ini angka-angka. Ya, Al-Quran itu penuh dengan angka-angka. Keajaiban, mukjizat di dalam Al-Quran itu pasti terkait dengan angka-angka. Fisika apalagi, fisika nggonnya itu, keajaiban Al-Quran banyak sekali di dalamnya. Ya, kita paham walaupun Al-Quran itu bukan ensiklopedia fisika, bukan ensiklopedia kimia, bukan buku-buku sains, tetapi isyarahnya banyak sekali dan tentu tidak akan salah. Kalaupun salah karena kita memahaminya yang salah. Atau memang level dari teorinya masih pada yang tentatif, akan berubah 5-10 tahun. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teknologi manusia itu baru teknologi nano 9, 1 × 10⁻⁹ ya. Tahapan yang masih kasar. Teknologi yang dibuat manusia, tentu teknologi akan menghasilkan deteksi pada objek yang sebatas teknologi nano. Tetapi ciptaan Allah yang kecil submikroskopis, submikroskopis, bukan nano, masih di bawah lagi. Ada piko 10⁻⁻12. Ada lagi di bawah femto. Tahapan mikroskopis, elektron dan sebagainya itu adalah femto, masih jauh. Maka sombong manusia sekarang ini, sehingga Allah beri COVID kapok semua jadinya kan, seluruh alam, seluruh dunia seakan sudah menguasai teknologi, tapi begitu diberi COVID paling mikro ukurannya kalah. Hancur semua seluruh dunia ekonomi, tidak ada teknologi yang bisa dengan cepat mengalahkan COVID. Ini memang hikmahnya bahwa manusia itu belum sampai tahapan yang dalam ya. Teknologinya baru nano, belum piko, belum femto. Ya, teknologi femto ini belum sampai sekarang sudah dibuat oleh orang Islam keturunan Iran di Amerika. Tapi belum menyebar. Sehingga ada banyak teori-teori yang sebenarnya belum mapan Bapak Ibu. Kita anggap sekarang begitu maju teknologi internet misalnya maju, tapi sesungguhnya belum. Itu baru sebatas yang difahami oleh teknologi manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memahami Al-Qur'an, maka tentunya harusnya kita akan sampai kepada level tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau beliau kan fakta empiris dulu, memahami, melihat bintang, bulan, matahari yang dikiranya itu Tuhan kok kolek sore hilang gitu. Bintang sore hilang atau pagi hilang, bulan hanya sore, malam jayanya kalau malam hari, ya, wujudnya kalau malam hari, kalau siang hilang. Sama dengan matahari. Ya, segala hal yang bukan Tuhan pasti akan tenggelam. Ini yang dipahami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga sampai pada tahapan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini tahapan-tahapan tunduk kepada Allah. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ya, tentu hati kita tidak sebagaimana hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita masih banyak hijab. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan bekal melihat bintang, bulan, matahari, sampai kepada ma'rifah, terbuka hijabnya, sehingga terlihat kebesaran Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak dengan kita diberikan satu mushaf Al-Quran, kalau kita mau memahaminya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar tekstual, tetapi teks dan kontekstual. Memahami Al-Quran dengan ayat-ayat, memahami ciptaan Allah di alam sebagai ayat kauniyah, ini kontekstual. Ya, kehidupan sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, COVID dalam pandangan orang teoritis itu pasti akan berubah, akan bermutasi. Saya sebagai orang komutasi hari-hari melihat itu, sangat mudah berubah. Bagi Allah apalagi. Dengan ditambahi satu ligan namanya, dia akan berubah karakternya.
bioaktivitasnya akan berubah. Manusia sekarang sombong, oh dengan vaksin ini, dengan vaksin ini, hancur dia. Karena dia dengan mudah, dia berinteraksi dengan ligan yang lainnya sudah berubah karakternya. Tidak akan bisa dibasmi dengan vaksin yang buatan manusia yang mungkin berbulan-bulan membuatnya. Dia 1 detik saja bisa berubah. Karakter mikroskopis itu dengan satu pengganggu sedikit saja dia bisa berubah karakternya. Bioaktivitasnya itu bisa berubah, Pak Ibu. Saya membimbing mahasiswa untuk membuat satu struktur baru, desain obat baru dengan menambahkan docker ya, semacam penambat ligan yang lain, maka sifatnya akan berubah dengan mudah. Apalagi COVID, dia aktif, ditambah ligan itu dari obat ya. Obat ditempelkan pada strukturnya, semoga setelah ditempelkan dia ada aktivitas yang mungkin terhambat atau bisa menyembuhkan penyakitnya, tapi tidak hadirin. Karena sesungguhnya bagi Allah kan mudah, kun fayakun. COVID yang tadinya ganas malah tambah ganas, ya toh? Bukannya sembuh malah tambah ganas. Ya karena begitu mudah. Ya, COVID itu kalau dalam pandangan kami seperti struktur protein, dia tersusun dari asam amino dalam struktur makromolekul. Sehingga kalau kita mau mematikannya ya dengan tambahan-tambahan docker ligan, namanya ligan ditempelkan sehingga mudah-mudahan dia bisa terhambat. Tapi dia malah justru sekarang menjadi omikron ya. Nah, besok-besok bukan omikron lagi. Ya. Coba aja ya. Kalau kita masih sombong ya. Teknologi manusia yakin tidak akan bisa karena kita baru pada nano, belum pada femto, belum memahami misteri partikel partikulat yang kecil, sehingga kita hanya baru tahapan yang terlihat makroskopis. Yang terlihat itu padahal dipengaruhi oleh yang tidak terlihat, yang tidak dipahami oleh kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman kita tentang satu bidang tidak salah kalau kita sekarang orang Islam menguasai iptek. Bahkan harus sebagaimana literasi dalam Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pak Yai Quraish Shihab dalam mentafsirkan Iqra ini, bahwa Iqra ini tidak ada objeknya yang dibaca, maf'ul bihi-nya tidak ada. Artinya apa? Maka kita diperintah membaca secara umum. Ya. Ini fenomena alam, bisa ataupun di dalam Al-Qur'an. Tafsir lain, Iqra artinya membaca Al-Qur'an. Membaca ayat-ayat qauliyah. Dan tafsir mufassir yang lain artinya membaca ayat-ayat kauniyah. Digabung kedua-duanya karena memang sifatnya umum. Maka literasi di dalam Islam ini sudah sejak awal ditanamkan. Membaca dan menulis ya. Alladzi 'allama bil qalam, menulis, bukan hanya Iqra. Gabungan membaca dan menulis inilah yang akan merubah peradaban dunia. Dan betul 5 abad pertama umat Islam, walaupun pada zaman Rasul dengan sahabat tidak sampai kepada tahapan iptek yang canggih, tetapi ilmuwan muslim ini kemudian bisa mengembangkannya dalam 5 abad pertama. Ibnu Sina, Ibnu Khawarizm dan sebagainya itu banyak sekali ilmuwan yang mendasarkan pada isyarah Al-Quran tentang saintek, dan itu tentu didasari pada semangat memahami Al-Quran. Mereka produktif ya, menghasilkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kandungan Al-Quran dan bermanfaat bagi umat manusia. Ini penting Bapak Ibu, literasi. Kalau sekarang ada AKM namanya ya. Jadi penilaian sekarang ada literasi membaca dan literasi numerasi. Saya kira ya memang terlambat kalau Quran memang dari dulu ya. Apalagi sejak zamannya Adam alaihissalam. Al-Baqarah 30-33. Sudah jelas khalifah yang alim ketika diciptakannya Adam alaihissalam, Allah sudah berikan modal ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma ardhum 'alal malaikah. Ya, ketika malaikat seolah protes ya, karena memang pada waktu sebelumnya ada makhluk yang diciptakan Allah tapi gaweane perang menumpahkan darah. Nah, begitu Allah akan menciptakan khalifah yaitu Adam, dia sedikit menyanggah ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya. Tapi Allah berfirman,
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan terbukti Allah sudah berikan, Allah Ta'ala hidayahkan kepada Adam alaihissalam berbagai nama-nama. Para mufasir memberikan tafsir yang banyak tentang apa itu asma'akullaha, nama-nama sesuatu apapun. Ada yang mentafsirkan itu nama-nama malaikat, nama-nama burung, semua nama-nama benda, termasuk karakternya. Maka ini adalah ilmu. Adam ini ilmuwan pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memahami keseluruhan. Nah, malaikat tidak bisa ketika diminta oleh Allah, kalau kamu tahu, ya silakan sebutkan namanya, tapi tidak memahami. Ya, sehingga mereka akan tunduk. Betul bahwa inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi, mengetahui apa yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nah ini literasi di dalam Islam. Khalifah Adam alaihissalam ini alim, paham ilmu pengetahuan, tentu sesuai dengan zamannya, ya. Tentu sesuai dengan zamannya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami Al-Qur'an, kemudian kita memahami ayat-ayat kauniyah, maka kita tentunya harus, kalau kita betul, kita akan sampai pada tahapan kita itu apa? Kita itu tidak punya apa-apa. Kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi nabidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Ya Allah, ilmu Allah itu maha luas, ya. Sekiranya samudra lautan jadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, akan habis, padahal ilmu Allah belum habis. Sekalipun didatangkan walau ji'na bi mislihi madada, walaupun didatangkan dengan jumlah yang serupa, yang sama. Di dalam Al-Kahfi ayat 109. Kita membaca ini, adakah getaran pada diri kita, Bapak Ibu? Kalau kita tidak mengalaminya, tidak akan getar. Sama ketika orang bilang, jalan kaki Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu payahnya kayak apa? Kita tidak akan bisa memahaminya karena kita tidak mengalami. Coba kalau jalan 11 hari ya, kalau malam hari Rasulullah 450 km ya. Mekah Madinah itu 450. Itu 11 hari, kurang lebih setengah bulan. Nggak bakalan kita merasakan beratnya perjalanan di padang pasir malam hari, ya. Kalau kita tidak mengalami, kita membaca ini, ilmu Allah yang luas biasa juga tidak akan paham betapa tingginya, betapa luasnya Allah. Ditambah walau annama fil ardi min syajaratin alamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Seandainya pohon-pohon jadikan pena, seperti tadi ditambah samudra menjadi tintanya, ya, tidak akan bisa sekalipun didatangkan yang serupa, tidak akan bisa. Habis semuanya, padahal ilmu Allah belum habis. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah kapok mempelajari ilmu kimia. Waktu itu karena di Indonesia di UGM saya ambil doktoral di kimia UGM. Orang mudeng-mudeng, ya, karena saya harus menggunakan program komputer. Terpaksa saya harus ke Austria. Saya riset di Innsbruck University karena di sana ada superkomputer. Kalau di sini komputernya kadang saya harus running berbulan-bulan. Berbulan-bulan komputer tidak boleh mati. Akhirnya jebol. Gitu. Akhirnya dilalah ada program sandwich, saya ke Austria. Saya diberi seperangkat komputer, kemudian terhubung dengan superkomputer. Jadi riset saya, doktoral saya menggunakan superkomputer. Sekian bulan, Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan, yang menjalankan komputer bulan-bulan hasilnya error. Apa enggak stres itu? Berbulan-bulan hasilnya error. 1 tahun penelitian awal saya itu seolah tidak ada hasil. Ya, kalau untuk menyusul proposal itu harus didasarkan pada data awal. Setahun akhirnya saya ke Austria dan Masya Allah, lain dari situ karena menggunakan superkomputer tentu lebih cepat. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya peroleh adalah betapa ilmu manusia itu ora ono apa-apane. Ya.
Dalam satu malam saya coba sambil menunggu komputer yang berjalan mendapatkan hasilnya itu, saya print hasil running komputer, hasil dari komputer itu saya ubah menjadi satu teks, kemudian saya jadikan Word. Itu satu kali malam, semalam saja itu ada 40.000 halaman. Padahal saya bertahun-tahun menjalankan komputer, berbulan-bulan menjalankan super komputer. Bisa dibayangkan betapa luasnya Allah, ilmu Allah. Saya hanya mempelajari 2 ion besi yang feri dan fero, sama satu pelarut air sama amoniak. Itu saja orang rampung-rampung. Gitu. Alhamdulillah masih waras gambarnya itu, ya masih waras. Walaupun orang mudeng-mudeng ya. Tapi hadirin yang dimulai Allah SWT, ya akhirnya pada satu kesimpulan manusia iki ora ono apa-apane. Baru mempelajari 2 ion, 2 pelarut, 2 molekul aja sudah sekali jalankan komputer, superkomputer satu malam itu kalau di print 40.000 halaman. Itu kalau beli rim-riman itu sudah 80 rim. Itu satu malam. Padahal full karena di sana eman-eman kalau berhenti itu. Saya baru bisa mengatakan ya Allah, ilmumu sangat luas. Baru satu malam saya ngeprint 40.000 halaman. Kalau di sini saya nggak berani mencoba seperti itu karena baru selesai itu mungkin 1 bulan. Jadi komputer itu berjalan terus ngitung 1 bulan itu baru selesai, kadang 2 bulan. Nah, ini penelitian di tingkat doktoral memang sulitnya seperti itu ya. Kalau di Indonesia orang rampung-rampung ya. Sampai 2 anak putu orang rampung-rampung. Tapi kalau di sana karena pakai superkomputer yang di sini 1 bulan, di sana 1 malam. Ya. Hasilnya adalah bahwa ilmu manusia tidak ada apa-apanya. Maka betul Al-Kahfi ayat 109, Luqman 27. Ya. Sekalipun seluruh samudra dijadikan sebagai tinta, habis. Tapi ilmu Allah belum habis untuk dituliskan. Sekalipun didatangkan yang serupa. Begitu pula sekalipun pohon-pohon di seluruh bumi dijadikan pena, tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berkaitan dengan kimia sebagai contoh, ya, bahwa tafsir ilmi memang betul-betul akan mendukung kita untuk semakin yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Allah sudah menjadikan semuanya zawjaini pasangan, berpasang-pasangan, ada pasangannya. Kalau di kimia sudah pasti ada elektron, ada positron. Tapi proses sampai menemukan positron itu bukan hal yang mudah. Pertama orang menemukan elektron. Tapi kalau dihitung-hitung dengan konsep kuantum, itu harus ada pasangannya. Positron belum ditemukan, tapi hitungannya sudah ada. Diprediksi harus ada satu partikel yang bermuatan positif. Al-Quran sudah ngomong wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ada pasangannya semuanya. Ini surat Yasin ya. Dan semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya di dalam satu takaran yang tepat. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Serapi-rapinya. Ya. Tentu Al-Qur'an tidak akan mengatakan bahwa molekul air itu ada H dan oksigen, tentunya tidak begitu. Tetapi faqaddarahu taqdira itu adalah dasar isyarah, saintek di dalamnya. Dan itu sudah cukup. Ya. Walaupun air ada H2O, ada H2O2, itu sama semuanya ada di dalam faqaddarahu taqdira, di dalam kadar tertentu. Dan semuanya juga sesuai sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat 49, Yasin 36, Al-Qamar 49 dan Al-Furqan. Ya, sehingga ya walaupun mereka tidak memahami Al-Qur'an, tidak percaya kepada Allah wa Rasuluh, mereka konsisten dengan kaidah-kaidah mereka menemukan sampai sekarang 118 unsur. Apakah nanti ada sampai lapisan ke-8? Ya. Kalau bumi ada 7 lapis, langit ada 7 lapis, sekarang sistem periodik unsur kimia baru sampai 7 lapis.
Apakah sampai pada 8? Wallahu a'lam ya. Kalau bagi orang teoritis ya sangat mungkin ya, sangat mungkin. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu jangan sampai kita menggunakan fenomena alam kemudian kalau suatu saat ternyata salah menjadikan Quran itu salah itu. Karena pemahaman manusia akan berbeda sebagaimana pemahaman zarrah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di dalam juga surah Yunus ayat 61, Saba ayat 3 dan 22, ayat 40 An-Nisa, Az-Zalzalah 7 dan 8 ya. Dulu biji sawi menjadi atom, elektron, string akan berubah lagi. Zarrah pemahamannya mungkin akan sesuai dengan pemahaman manusia. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW ya tidak mengenal atom urung ono kan. Kemudian ada elektron dan sebagainya. Bukan Qur'annya yang salah, tapi kita mentafsirkannya yang tidak sesuai dengan yang difahami oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu di dalam pemahaman tafsir ilmi ini kita harus berhati-hati ya. Dalam pengertian kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai kamus sains atau buku sains sehingga bisa disalahkan. Karena Quran sudah jelas la raiba fi. Kemudian ini zarrah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ini terakhir aja, bukan ini sudah jam 7. Juga isyarah tentang saintek. Di dalam surat Al-Hadid ayat 25, Allah Subhanahu wa taala firmankan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib. Ini ayat Quran menggunakan kalimat Allah menurunkan besi. Wa udan ya. Sebagaimana Az-Zukhruf ayat 11 walladzi nazzala minas sama'i ma'am biqadarin. Ini Allah menurunkan air dengan kadar tertentu, dengan ukuran tertentu. Sama seperti besi. Kok iso? Padahal kita sekarang kan taunya kan besi dari hasil penambangan di bumi. Apakah Qur'annya yang salah? Tentu tidak. Karakter tanah bumi ini tidak bisa untuk munculnya besi. Ternyata memang besi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari planet-planet luar yang meledak ketika peristiwa supernova atau Big Bang jatuh ke bumi. Ya. Kemudian diambil oleh manusia. Dan betul tidak mungkin besi diciptakan di bumi dengan kondisi yang seperti ini. Ternyata memang diturunkan dari bintang-bintang yang meledak. Dan Allah berikan kalimat wa anzalnal hadida. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas ini akan lebih menarik lagi. Tapi ini tentu lebih teknis, saya kira tidak pada tempatnya. Dan isyarah Al-Quran ini memang benar ya. Ternyata besi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan besi ini juga ada isyarah. Ya, ketika Dzulqarnain itu mencampur besi dengan tembaga yang digunakan untuk membatasi antara Ya'juj wa Ma'juj, makhluk yang jahat, supaya tidak mengganggu manusia. Di sini Allah ilhamkan kepada Dzulqarnain, dari mana ilmunya kok bisa? Kalau memang teknologi manusia sudah bisa mengekstrak emas, besi, tembaga saat itu. Tetapi kombinasi besi yang dicor dengan tembaga itu bukan hal yang seolah-olah jadi tanpa perhitungan, tanpa ilmu. Ternyata betul memang kalau kita pahami di sistem elektrokimia, ya betul tidak mungkin tembaga yang dilumuri oleh besi. Ya besi yang dilumuri oleh tembaga yang benar sesuai dengan Al-Quran. Tiuplah api, kemudian besinya dipanaskan, kemudian baru dicor dengan tembaga yang mendidih, dituangkan. Ini adalah pintu logam besi yang dicor dengan tembaga yang ada
pada zaman Ya'juj wa Ma'juj, Dzulkarnain. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang kimia paham, oh iya, sebab enggak mungkin kalau tembaga yang dicor dengan besi. Sebab yang mudah berkarat itu besi. Ya harus ditutup dengan sesuatu yang agak susah untuk berkarat sehingga tahan lama. Ini namanya potensial reduksi ya kalau di kimia. Isyarah seperti ini hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang memahami ilmunya. Ya Allah, ternyata orang tulisan sembarangan tembaga, kenapa enggak pakai perak? Kenapa enggak pakai yang lain? Padahal perak itu lebih awet. Tapi mungkin teknologinya saat itu belum mengenal perak. Kalau dilihat kenapa enggak besi saja? Besi itu titik leburnya lebih tinggi daripada tembaga. Tembaga itu hanya sekitar 1000-an, sedangkan besi 1500. Ya otomatis yang dituangkan kan yang mestinya lebih mudah dengan tembaga yang dituangkan ke dalam potongan besi ini namanya apa? Zubarul hadid, itu potongan-potongan besi. Ditanam sampai setinggi gunung baru dicor dengan tembaga. Ini isyarah saintek yang ada di dalam Al-Quran yang tentu hanya bisa dipahami oleh yang memahami ilmunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak yang bisa kita pahami, kita renungkan, kita pikirkan tentang ayat Al-Quran dan juga tentang fenomena ayat-ayat Allah di alam. Semoga semuanya mendatangkan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk kesempatan kali ini saya hanya bisa menyampaikan sebatas ini. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Kasmui yang telah menyampaikan materinya ya, yang tentunya sangat berbobot. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa Patemon. Untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan baik yang ada di sini maupun yang hadir online bisa langsung ditanyakan nggih. Monggo. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ini bukan kuliah ya, materi kuliah yang memang mumet gitu. Materi agama, tapi kalau hubungannya dengan saintek memang kita jadi pusing gitu. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari room Zoom ya Pak? Iya. Saya bacakan. Mohon info beberapa ustadz yang menekuni riset kajian sains dengan perspektif Quran yang bisa kami rekomendasi sebagai validasi ahli instrumen penelitian mahasiswa S1 dan S2 sebagai beberapa topik riset yang kami lakukan beberapa tahun setelah mengkaji religius STEM atau pembelajaran sains bercirikan Islami. Matur nuwun. Ini ada suatu pendapat gitu, monggo pendapatnya gimana Ustaz? Ya kayak kemarin saya ditugasi ceramah di sini, ngomong di sini juga berat. Makanya saya sekarang menyanggupi ini dengan harapan nanti yang lebih ahli dari saya juga minggu depan wajib mau gitu. Yang S1, S2, S3 apalagi yang sudah doktor ya. Pak Humedi itu sudah ahlinya dan lain-lain juga sama sesuai dengan bidangnya. Dan memang sudah saatnya kita bukan lagi hidup di zaman para sahabat Rasulullah SAW yang tidak hidup akrab dengan iptek. Sekarang kita hidup akrab dengan iptek semuanya, dan tentu kita memahami itu semuanya bahwa Al-Quran itu adalah kitab masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tidak akan bisa terlepas dari konteks kehidupan manusia, kemajuan iptek dan sebagainya, dan pasti akan selaras. Hanya pemahaman kita untuk kembali menggali kandungan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita integrasikan dengan apa yang kita pahami di dalam bidang keahlian kita, bidang kehidupan kita sehari-hari. Harapannya adalah semakin terbuka mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang terlihat di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian,
kalau Umar ibnu Khattab karena dia tahu ketinggian nilai sastra Al-Quran, maka tergetar hatinya tunduk kepada Allah. Bapak Ibu kalau sekarang membaca dari YouTube, maka para mu'alaf itu banyak sekali yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab menekuni Al-Quran. Ternyata Al-Quran bukan sekedar kalimat-kalimat, tetapi sangat sinkron, kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, tentang astronomi, tentang kehidupan bayi, dan macam-macam. Ada banyak sekali kontekstual ya, yang memang sambung dengan Al-Quran dan mereka pahami. Saya melihat YouTube-nya Felixio, itu juga begitu, karena dia orang cerdas, dia bisa memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Setelah ditunjukkan betapa Al-Quran ini tertuang di dalamnya isyarah dengan saintek, maka dia akhirnya tunduk kepada Allah. Dan orang-orang seperti itu, orang-orang saintek di Eropa, di Amerika dan sebagainya, tentu tidak akan mudah, karena mereka tidak memahami ketinggian nilai sastra di dalam Al-Quran. Mereka butuh bukti bahwa betul Quran di dalamnya termuat kandungan yang benar tentang sesuatu yang mereka yakini di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saintek. Maka menjadi kewajiban kita sekarang ini, mumpung dunianya sangat terbuka, internet sangat terbuka, dan menjadi satu kesempatan orang-orang yang belum beriman memahami Al-Quran melalui internet dan terbuka lebar. Satu-satunya kitab yang berani terbuka kandungannya dibahas adalah Al-Quran, yang lain ditutup-tutupi. Ya, karena ada banyak penyimpangan-penyimpangan. Dan betul sekarang banyak orang, walaupun tanpa bertemu dengan orang-orang Islam, karena membaca Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, mereka masuk Islam. Dan banyak sekali. Silakan Bapak Ibu bisa melihat, atau mungkin kita bisa ambil hikmah semangatnya orang-orang mu'alaf ketika membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Quran. Mereka tidak kenal kata tadabbur, tapi mereka membaca Al-Quran dan ternyata sesuai dengan apa yang mereka pahami selama ini di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu tidak hanya yang S1, S2, S3, yang S4, S0 sama saja semuanya. Karena nanti di depan Allah kan tidak ada gelar, yang ada manusia taat atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih ya kepada Ustadz Kasmi yang telah menjawab. Pripun Pak Bambang, apakah sudah terjawab? Terima kasih. Mohon maaf saya off cam sambil mendengarkan Ustadz Kasmi. Memang beberapa tahun ini riset saya mahasiswa S1, S2 itu sudah mengkaji beberapa pembelajaran saya dengan perspektif Al-Quran. Tentu saya sebagai dosen yang awam gitu ya, kurang dalam mengkaji Al-Quran, tentu butuh ahli. Beberapa saya validasi, kan instrumen harus divalidasi ahli gitu ya. Beberapa divalidasi ustadznya gitu ya, di pondok itu menurut saya ya kurang cocok gitu ya. Sehingga saya tadi bertanya, kalau Mas Farudin ada di sini tersedia beberapa ustadz yang punya klasifikasi tentang pengkajian Al-Quran, itu saya minta kesediaannya untuk jadi validator ahli instrumen gitu ya. Jadi itu ikhlas, tidak ada apapun gitu. Saya pikir gitu, karena beberapa mahasiswa kesulitan begitu, Mas. Ya. Terima kasih. Ya, ini Pak Farudin ini memang ahlinya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Saya tanya Ustaz. Matur nuwun, mungkin sambil menunggu di jamaah yang lain ataupun yang di Zoom bertanya. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz Kasmui, materi pagi ini betul-betul materi yang terintegrasi antara Quran dengan antara kuliah dengan kauniyah ya, antara Quran dengan dunia nyata, dengan dunia keilmuan yang mungkin tidak semuanya mungkin ya bisa memahami itu. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Mas Bambang, jadi kadang-kadang kita terpisah antara ahli agama dengan ahli ilmu-ilmu sains ya. Jadi pernah juga atau sering kali terjadi seminar tentang ilmu Al-Quran dalam perspektif atau sains dalam perspektif Al-Quran, tapi pembicaranya yang satu betul-betul saintis murni, yang lainnya
ahli agama murni, sehingga hanya menjelaskan ayat juga tidak detail, tidak dalam masuk ke dalam konten-konten sains yang sebenarnya seperti yang tadi dicontohkan beberapa ayat saja sudah sangat dalam gitu ya, apalagi kalau dikaji lebih seperti yang dikatakan oleh Ustadz Kasmui tadi, kalau dikaji itu akan lebih menarik lagi begitu. Kemudian yang menjadi pemikiran kami ini bagaimana para ilmuwan seperti yang disampaikan Mas Bambang tadi ini juga bisa memahami Al-Quran dengan baik, karena kalau tidak memahami Al-Quran dengan baik tentu tidak akan bisa menjelaskan seperti Ustadz Kasmui kali ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana juga agar para ilmuwan ataupun kita semua itu belajar agama, mempunyai literasi yang baik tetapi tidak menjadi liberal gitu. Karena kadang-kadang orang berpikir, saking berpikirnya dengan baik gitu ya, luar biasa berpikirnya, tetapi munculnya adalah, mohon maaf ya, cenderung kepada atau ya sedikit-sedikit menclok ke hal-hal yang justru liberal, dan ini juga ya tentunya tidak kita harapkan ya, artinya liberal yang dalam konteks jauh dari nilai-nilai Quran yang sesungguhnya. Demikian, mohon pencerahannya Ustadz, matur nuwun. Ini yang jawab mestinya yang lain ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya seperti tadi yang kami sampaikan, satu sisi orang Islam yang membaca Al-Qur'an hanya menghafal, hanya membaca, tidak tahu kontekstualnya, hanya tekstual tapi tidak kontekstual. Jadi memahami Al-Quran hanya menghafal. Walaupun ini sudah ketinggiannya luar biasa, tetapi konsep ini tentu harus diimbangi dengan tasyakkur. Bagaimana mengaplikasikan konsep Quran itu menjadi bermanfaat, ya. Walaupun mungkin tidak ada teorinya, tidak ada panduannya untuk membuat sekarang itu ya dengan teknologi yang canggih, tidak ada. Tapi yang dari pihak Islam pun, yang kita semuanya membaca Quran tiap hari, bagaimana mengaplikasikan sebagaimana para tabi'in, para ilmuwan muslim di awal abad. Sebelum abad 10 itu umat Islam sudah sangat tinggi teknologinya. Zaman itu Eropa masih gelap gulita ya. Awal abad 10 Perancis baru revolusi, berikutnya baru maju ya toh. Newton itu belajarnya dari Spanyol. Spanyol itu waktu itu pusat keislaman, pusat keilmuan Islam. Ya, dia belajarnya karena antara Spanyol dengan Inggris itu kan hanya dibatasi oleh laut, ya. Sehingga begitu majunya di Spanyol, mereka belajar ke Spanyol. Tapi begitu orang-orang Islam gontok-gontokan, rebutan, biasa tuh rebutan, kalau udah banyak uang kan udah rebutan itu. Akhirnya dikalahkan oleh tentara-tentara kafir, tapi ilmu sudah berkembang dan dikembangkan oleh orang-orang di Eropa. Ya, mekanika kuantum, mekanika klasiknya Newton itu belajarnya dari kehebatan pikirnya orang-orang Islam pada abad sebelumnya. Dan di satu sisi yang lain, para dosen, guru atau praktisi atau masyarakat yang menekuni ilmu pengetahuan, teknologi, apapun, mestinya mendasarkan semuanya pada konsep nilai-nilai moral di dalam Al-Quran, ataupun ruh di dalam Al-Quran itu sendiri. Menyambungkan apa yang kita lakukan tiap hari, apa yang kita lakukan di rumah, di tempat pekerjaan itu, bahwa itu ada di dalam nilai Al-Quran. Memang isyarah bisa jadi, tentu kita tidak akan mengatakan bahwa Quran ini ada konsep elektronika dan sebagainya, enggak ya toh? Tetapi di sana ada nilai-nilainya. Maka Pak Yai Urasya mengatakan, kita menilai, mentafsirkan Al-Quran dari sisi sains itu bukan dengan melihat banyaknya ayat Quran yang berkaitan dengan saintek, tetapi melihat apakah ada ayat Quran yang bertentangan dengan iptek. Ternyata tidak ada. Menumbuhkan iklim sains, semangat sains itu lebih penting daripada kita menemukan penemuan-penemuan saintek. Sebab kalau tidak, maka akan terjadi sebagaimana siapa yang dihukum di Kristen itu karena bertentangan heliosentris. Orang agamawan tidak mudeng, sementara ilmuwan
berbeda pendapat dengan pemahaman ortodok dari orang referensi banyak sekali, karena memang kesenangan saya membaca seperti itu, bukunya banyak sekali. Silahkan nanti di-download dengan gratis di sana terkait dengan tafsir tematik, tafsir ilmi. Berbagai tema ada di sana, sudah dibuatkan oleh Depak ya. Sehingga mungkin ada buku yang sesuai dengan Bapak Ibu, yang passionnya sama, silahkan monggo, itu gratis semuanya dari Depak gitu. Monggo silahkan nanti bisa dipelajari. Dan dari berbagai sumber itu saya kira penting. Tapi memang tidak mudah untuk memahami yang bukan bidangnya ya. Saya kira bisa memilih ya, bisa memilih yang sesuai dengan passionnya, dengan bidangnya. Mudah-mudahan harapannya kita semakin memahami Al-Quran. Bukan hanya tekstual, tapi kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Monggo nanti filenya bisa di-share di bahan bacaan. Kalau saya sebut bahan bacaan aja, karena saya yang membaca dari buku-buku itu. Baik itu saya beli ataupun sudah ada secara gratis. Saya kira itu, Bapak Ibu. Mungkin kalau belum ada pertanyaan untuk pengajian pada pagi hari ini kita cukupkan deh. Namun sebelum itu saya akan menginformasikan terkait pengumuman yang pertama. Alhamdulillah infak pengajian Ahad pagi hari ini terkumpul 1.118.500. Semoga amal Bapak Ibu diterima oleh Allah dan diganti dengan yang lebih baik. Kemudian informasi yang selanjutnya, saat ini kami masih membuka kesempatan untuk berinfak atau wakaf untuk pengadaan alat siaran Majelis Taklim Jilid 2 untuk syiar kajian-kajian PCM Gunung Pati 2. Donasi dapat disalurkan melalui rekening Lazismu dengan nomor rekening 7799788707 atas nama Lazismu KL Gunung Pati 2, atau bisa langsung scan barcode yang ada di layar LCD atau Zoom melalui e-banking atau e-money. Kemudian informasi yang selanjutnya, PCM Gunung Pati 2 mengadakan kajian tarjih atau fiqih setiap Jumat malam pukul 19.00 di Masjid At-Taqwa Patemon. Jadi nanti bisa isya di Masjid At-Taqwa Patemon bersama Ustadz Dr. Andes Gunarto Muksin. Kemudian informasi yang terakhir, pengajian Ahad pagi selanjutnya insya Allah akan dilaksanakan pada Ahad tanggal 30 Januari tahun 2022 pukul 6 WIB. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, sekaligus menutup acara pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, apabila dalam memandu acara pada pagi hari ini banyak salah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Ustadz Kasmui. Kemudian matur nuwun juga jamaah yang insya Allah istiqomah di Masjid At-Taqwa Patemon ataupun yang ada di Zoom nggih. Nah, ini menambahkan informasi nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu,
bahwasanya insya Allah kajian ahad pagi minggu depan akan dilaksanakan di Pondok Lukman Al-Hakim Putra. Nah, insya Allah juga sekaligus penutupan daurah, Pak. Nah, kemudian insya Allah tetap menyediakan Zoom, namun lokasi yang di Masjid At-Taqwa dipindah ke masjid atau tempat pondok Lukman Al-Hakim Putra. Kalau dari Masjid At-Taqwa ke selatan sedikit, kemudian setelah jembatan itu masuk ke gang kanan. Nah, itu ada pelangnya juga, pelang Pondok Pesantren Tahfidz Lukman Al-Hakim. Ngoten, terima kasih pada jamaah yang ada di Zoom, Ibu Wuri dan Pak Joko, kemudian Ibu Trihartati, Ibu Aminah, Ibu Budi, kemudian Pak Fajar nggih. Dari Sampit niki nggih. Nggih, Masya Allah.